Kita hari ini melanjutkan pembahasan seri dari introduksi perjanjian baru, dan hari ini kita sampai pada surat Petrus yang pertama ya. Kita akan melihat di sini profil teologi dasar dari surat ini. Yang pertama, kalau sudah membaca dari pasal 1 ayat 1 ya, pasal 1 ayat 1 ini saja, ini sudah bisa berfungsi sebagai apa ini ya, hermeneutik key gitu. Saya baca ya, ayat 1 dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Orang-orang pendatang yang tersebar ya, orang-orang pendatang. Jadi ini bicara tentang orang-orang asing ya, alien gitu ya, alien, resident alien. Mungkin istilah lebih baik ya, seperti diusulkan salah satu teolog daripada pakai istilah musafir. Pendatang kalau di sini ya, di dalam LAI terjemahannya itu adalah pendatang, orang-orang pendatang yang tersebar. Jadi maksudnya apa saya di sini? Ini bukan hanya menggambarkan adresis atau komunitas yang dituju oleh Petrus itu di dalam surat ini, tapi sebetulnya menggambarkan orang Kristen ya secara keseluruhan gitu. Jadi dunia ini bukan rumah kita ya. Dunia ini bukan tempat tinggal terakhir daripada orang-orang percaya. Sama seperti adresis yang dituju oleh Petrus di dalam suratnya, kita pun juga di dalam dunia ini adalah orang-orang pendatang yang tersebar di mana-mana. Nah, ini gambaran ini penting gitu ya. Saudara, kalau kita melihat di dalam teologi ya, seperti kayak ada polarisasi gitu ya, polarisasi yang gak berguna. Di satu sisi ada gambaran orang-orang yang sangat menekankan this worldliness, yang di sini gitu ya, mereka membangun, bekerja di sini, tapi mereka melupakan tentang kehidupan yang akan datang. Lalu mereka menganggap ya sudah, kerajaan Allah itu ya di sini dan sekarang gitu. Nah, ini penekanannya aspek already di sini dan sekarang ya, tapi seperti kayak kurang memahami aspek not yet. Di sisi yang lain, polarisasi satunya yaitu adalah tentu saja ini ya, orang-orang yang seperti ya kekristenan platonik, mengharap apa yang akan datang ya, eskapis ya. Ini selalu bersifat futuris gitu, tapi juga di dalam dunia di sini dan sekarang seperti kayak nggak terlibat apa-apa gitu. Ya, menantikan Yesus datang kan, pengangkatan dan sebagainya gitu. Padahal Tuhan sebetulnya juga mengarahkan kita untuk hidup di sini dan sekarang. Nah, di antara ini ya, dua polarisasi yang nggak berguna ini, sebetulnya ajaran Alkitab itu memberitahukan kepada kita bukan dua-duanya itu, bukan yang akan datang tanpa di sini dan sekarang, tapi juga bukan penekanan di sini dan sekarang. So beautiful gitu, seperti kayak seolah-olah nggak ada yang kurang dan nggak ada yang perlu diratapi, nggak ada lagi yang belum sempurna, yang kita masih perlu harapkan dan sebagainya. Kalau kita membaca dalam Alkitab ya, konsep ini jelas sebetulnya, konsep, dan bukan cuma di dalam surat Petrus ya, sudah bisa mendapatinya juga di dalam Ibrani misalnya ya. Ibrani kita sudah pernah bahas ya, sudah ini apa? Ya, nanti waktu tertentu akan ditayangkan. Tapi Ibrani 11, kalau sudah membaca Ibrani 11 ayat yang ke-13. Saya membaca, maksudnya untuk mengomentari dalam kaitan ini ya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini ya. Orang asing dan pendatang, resident aliens ya, ini pendatang ya, sama yang diajarkan di dalam surat Petrus yang pertama maupun juga di dalam surat Ibrani. Sekali lagi ya, di antara dua tension yang sama-sama keliru ini, polarisasi pengutupan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang pendatang. Tapi ini
maksudnya apa saudara? Apakah kita terus kemudian jadi memusuhi dunia, nggak bekerja apa-apa di dalam dunia ini? Atau ini satu pokoknya bagaimanapun saya harus ada permusuhan gitu ya dengan yang di sini dan sekarang? Jawabannya itu tidak, saudara. Ini bicara secara positif ya. Kenapa dikatakan pendatang? Karena orang percaya itu memiliki pengharapan yang pasti ya, melalui kebangkitan Yesus Kristus. Nah, itu kita membaca di dalam ayat yang ketiga ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi ini orientasinya itu eskatologis gitu ya. Melihat di dalam kehidupan ini kita adalah orang-orang pendatang yang tersebar di mana-mana. Jadi yang menjadi dasar di sini adalah pengharapan eskatologis akan kebangkitan Yesus Kristus itu ya. Di dalam perspektif ini atau dari perspektif ini ya, perspektif kebangkitan Yesus, maka kehidupan manusia di sini dan sekarang ini ya, ini dilihat sebagai sesuatu yang melayang lenyap gitu. Ini sesuatu yang ya kalau pinjam istilahnya Salomo ya, kita mengkhotbah itu fleeting ya, hebel, vanity, sia-sia di dalam pengertian, bukan sia-sia dalam pengertian percuma maksudnya ya, tapi sia-sia di dalam arti ini melayang lenyap ya, kita gak bisa memegangnya gitu. Maka sudah melihat di sini kepentingan daripada pengharapan eskatologi kebangkitan Yesus Kristus itu ya di dalam kehidupan orang percaya yang menolong kita, membuat kita sehingga kita ini bisa menghayati apa artinya hidup di dalam dunia ini sebagai pendatang, sebagai resident alien itu tadi. Nah, sudah di ini ya di dalam surat Petrus yang pertama ini saudara membaca bahwa kehidupan yang baru yang diberikan bagi orang-orang percaya itu dimulai dari baptisan ya. Jadi baptisan ini penting sekali ya bagi saudara-saudari yang masih bergumul ya tentang baptisan. Baptisan itu ini sakramen yang sangat penting. Karena kalau sudah membaca di dalam surat Petrus ini ya, baptisan itu ini adalah tempatnya gitu ya, menyatakan kehidupan baru itu dimulai. Ini adalah titiknya gitu. Di situ dikatakan. Kalau sudah membaca di dalam ayat-ayat misalnya ya, kita membaca di dalam 1 Petrus 1 ya, misalnya ayat yang ke-18 ya. Nah ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, memang di sini nggak direct membicarakan tentang baptisan, tapi kita tahu di dalam pemahaman daripada baptisan itu air kan selain melambangkan Roh Kudus yang turun atas kita juga melambangkan darah Kristus yang dipercikkan. Ayat yang ke-23 ya, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya, di sini bicara tentang firman yang kekal, dan ini dikontraskan kalau sudah membaca dengan hidup yang seperti rumput yang tadi ya melayang lenyap itu, rumput menjadi kering, bunga itu gugur. Jadi tadi kita mengatakan bahwa kehidupan manusia itu dilihat sebagai yang melayang lenyap ya, tetapi firman itu kekal. Kita berharap kepada kebangkitan Yesus di sini dikatakan ya. Dan 3 kita membaca ayat 21 ya. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi saudara melihat di sini, nah ini betul-betul bicara tentang baptisan ya. Yang dimaksud bukan baptisan jasmani di dalam pengertian aspek atau dimensi jasmani ya, karena yang membersihkan itu memang bukan air. Ini kan simbol ya. Tapi simbol itu menunjuk kepada
Roh Kudus yang membersihkan, darah Kristus yang membersihkan. Jadi saudara melihat di dalam ayat ini, ya, ini baptisan kayak gini adalah tempatnya, ya, di mana kita menyatakan, menyaksikan kehidupan yang baru, ya, yang dimungkinkan oleh penebusan di dalam darah Kristus itu. Nah, meskipun ini kehidupan yang baru atau pengharapan eskatologi itu ya bukan sesuatu yang kita bisa buktikan ya di dalam dunia yang sekarang ini ya. Di satu sisi kita nggak menyatakannya, membuktikannya, memang nggak bisa dibuktikan di dalam hal ini ya pengharapan eskatologis itu, kebangkitan Kristus ya. Tapi di sisi yang lain, sekaligus juga kita mengatakan bahwa kehidupan yang baru itu sungguh-sungguh bisa disaksikan itu. Nah ini paradoks ya dua statement ini ya. Maksudnya di satu sisi kita nggak bisa membuktikan dan juga nggak mungkin juga nggak perlu juga membuktikan secara perspektif dunia ini ya. Pengharapan yang ada pada kita ini bukan sesuatu yang dibuktikan, sesuatu yang didemonstrasikan sehingga orang nggak pasti harus percaya dan dibungkam mulutnya gitu misalnya. Bukan itu ya. Apologetika kalau bergerak ke arah sana kayaknya salah aja. Tetapi ya di sisi yang lain kita juga mengatakan bahwa ini kehidupan yang baru ini ya. Ini adalah satu kehidupan yang sungguh-sungguh dinyatakan itu. Ini ada aspek kesaksian yang boleh dialami pasti oleh orang percaya, tapi juga boleh disaksikan oleh orang-orang yang hidup di dalam dunia ini. Nah, apa yang disaksikan, yang dinyatakan itu ya? Ini newness ya, kebaruan daripada eksistensi Kristen ini. Kalau sudah membaca yang pertama ya, Petrus ini mengatakan ini kekudusan ya, kekudusan. Nah, saudara membaca di dalam pasal 1, kita membaca mulai ayat 14 ya. LAI di situ dengan tepat di sini ya, memberikan judul kekudusan dan kasih persaudaraan karena memang ini adalah inti di dalam perikop ini. Saya membaca 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikian kata firman Tuhan ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, maka kita sebagai umat yang dipanggil, kita juga hendaknya menjadi kudus. Demikian dikatakan oleh Petrus ya di dalam surat pertama ini. Jadi apa yang kelihatan itu ya dalam hal ini? Ini kekudusan ya. Ini sesuatu yang seharusnya itu terlihat gitu. Kekudusan itu berarti apa sih? Berarti kita di sini dikatakan kita tidak menuruti hawa nafsu ya. Hawa nafsu itu menguasai kita pada waktu kebodohan kita. Tanda daripada orang-orang yang sungguh ditebus oleh darah Kristus, dia tidak memberikan dirinya dikuasai oleh hawa nafsu. Itu namanya kekudusan di sini. Hawa nafsu itu segala macam keinginan ya, kadang-kadang diterjemahkan juga dengan concupiscencia atau covetousness di dalam bahasa Inggris ya. Dosa mengingini. Ini terjemahan bahasa Indonesia pakai istilah hawa nafsu ya di sini. Keinginan yang dari diri kita sendiri itu ya, keinginan yang berdosa. Nah, lawan kata ini adalah kita bicara tentang menguduskan diri, berarti menjadikan keinginan Tuhan itu menjadi keinginan kita. Kita bukan memaksakan apa yang menjadi kehendak keinginan kita ya, ego kita, hawa nafsu kita, tapi bagaimana kita menjadi kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus. Nah selain itu juga kasih persaudaraan. Tadi kita bicara kekudusan ya. Kedua ini adalah kasih persaudaraan. Kalau sudah membaca di dalam ayat 22 ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saudara perhatikan ya, ada kaitan tidak terpisahkan antara menyucikan diri, apa itu? Yaitu taat kepada kebenaran, dengan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Sudah kekudusan
dan kasih persaudaraan itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Kita nggak bisa bicara tentang kasih tanpa kekudusan, itu nggak mungkin, karena nggak akan ada standar di situ gitu. Itu kasih yang palsu, itu kasih yang ya nggak ada standar kekudusannya dalam hal ini gitu. Tapi kita mau menguji apakah itu kekudusan yang sesungguhnya, kekudusan yang sejati, juga sederhana. Kekudusan yang sejati itu menimbulkan kasih persaudaraan. Kekudusan yang membawa kita merasa eksklusif sendiri, self-righteous, merasa benar sendiri, dan sebagainya, lebih baik daripada orang lain, dan seterusnya, itu bukan kekudusan yang sejati ya, bukan itu. Kekudusan yang sejati itu sekali lagi ya, menghadirkan kasih persaudaraan, menolong kita untuk bisa mengamalkan kasih persaudaraan, kata surat Petrus yang pertama ini. Yang ketiga tadi kita sudah sebut juga gitu tentang hawa nafsu. Dan kita membaca di dalam pasal yang lain, yaitu pasal 2 ayat 11 dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, nah ini pakai istilah perantau sekarang ya, pendatang, perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi bicara hawa nafsu, sekarang pakai istilah keinginan-keinginan daging ya. Keinginan daging itu berjuang melawan jiwa. Jadi yang pertama tandanya apa ini ya, yang sekali lagi ya, supaya saudara nggak lupa strukturnya gitu. Kita mengatakan bahwa kehidupan yang baru itu bukan sesuatu yang kita bisa buktikan deh, secara demonstrasi evidensial gitu ya. Itu bukan sesuatu yang kita buktikan. Tapi di sisi yang lain, ini adalah sesuatu yang nggak bisa di overlook gitu. Ini bukan sesuatu yang nggak bisa dilihat sama sekali gitu ya. Tapi sesuatu yang disaksikan. Nah, apa itu yang disaksikan? Yang pertama kekudusan, yang kedua kasih persaudaraan, yang ketiga ini menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Sudah membaca di dalam pasal 2 ayat yang ke-11. Pasal 4 ayat yang ketiga, pasal 4 ayat yang ketiga kita membaca, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah ini all kind of vices ya di sini ya. Saudara membaca di sini, ini adalah daftar kelaliman meskipun agak pendek ya. Kalau dibandingkan dengan tulisan Paulus di dalam Galatia 5 misalnya, ini termasuk list yang ya katakanlah relatif pendek. Tapi sudah bisa melihat di sini ya, ini perubahan yang nyata itu di dalam kehidupan manusia. Kalau kita bisa meninggalkan ini di dalam pertolongan dan di dalam anugerah Tuhan. Rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabuan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang di sini dikatakan oleh Petrus. Nah ini adalah sebagaimana orang itu biasa hidup di dalam dunia ya, wajar ya seperti itu. Tapi orang yang mengenal Kristus itu berbeda di sini. Nah secara positif kita membaca di dalam pasal 4 ya, itu ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jadi bukan melakukan keinginan manusia, tapi melakukan kehendak Allah. Satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saudara melihat di sini ya, di dalam surat Petrus ini manusia yang ditempatkan, manusia Kristen yang ditempatkan di tengah-tengah lingkungan ya, di dalam lingkungan ini dia tidak terjerat dengan apa yang biasa dilakukan di situ ya, di dalam lingkungan yang berdosa ini. Tetapi dia menjauhinya, dia tidak berbagian di dalamnya. Itu saudara baca di dalam 3 ayat yang ke-17 ya di dalam hal ini ya. Sudah lebih baik kita menderita. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Daripada berbuat jahat ya, lalu mengikuti apa yang ada di dalam dunia ini yang biasa memang dilakukan seperti itu,
lebih baik ya menderita, tapi menderita karena berbuat baik ya, bukan menderita karena berbuat jahat. Kalau menderita karena berbuat jahat ya sama juga, itu satu penghukuman namanya gitu. Satu yang memang kita harus tuai daripada akibat dosa kita. Ini nggak bicara itu saya. Ini bicara penderitaan karena perbuatan baik. Sudah sebetulnya dari bagian ini ya kita sadar ya apa di dalam kehidupan ini sebetulnya orang Kristen kalau nggak menderita itu ada yang salah sebetulnya. Bukan karena kita mengagung-agungkan atau mau mempermuliakan penderitaan, bukan ya, bukan karena itu, tetapi hidup di dalam dunia yang menyukai kejahatan ya, orang berbuat baik ya sudah pasti menderita saya dalam hal ini. Sama di dalam hal ini saya, atau mirip sekali dengan apa yang diajarkan di dalam profil teologi Yohanes kalau sudah membaca. Pasal 4 ayat 4 itu ya, ini itu mengherankan bagi dunia ini, saya baca ya. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Saudara perhatikan di dalam bagian ini ya, ini ya orang-orang yang tidak percaya itu merasa asing dengan kehidupan orang-orang yang percaya ini gitu. Heran ya, ini sesuatu yang mengherankan. Kenapa hal seperti ini mereka nggak mau berbagian gitu. Jadi itu istilah apa ya, alien itu tadi ya, istilah pendatang, perantau dan sebagainya. Itu betul-betul ada tandanya, saya bukan cuma sekedar title kosong gitu. Kenapa disebut pendatang ya? Memang karena betul-betul lain ini dalam hal ini. Nah, saudara, kalau kita ada ini ya Pak, orang ini dari negara lain ya. Misalnya datang ke Indonesia gitu, atau kita orang Indonesia datang ke negara orang lain yang kita nggak terlalu kenal kebudayaannya di situ ya. Ya kita kan orang akan lihat kita ini ya apa itu ya ini berbeda gitu ya, berbeda dengan orang-orang yang tinggal di sana. Itu saya kalau di Singapura ya itu saya bisa mengenali ya dengan akurasi let's say 90% lah ya. Ini orang Indonesia gitu ya, bisa langsung tahu gitu. Itu kalau ada orang ngumpul-ngumpul, makan-makan, ketawa-ketawa ya, ngelucu-ngelucu, ketawa-ketawa itu tuh 90% itu orang Indonesia lah gitu ya. Orang Indonesia itu suka sekali humor ya, suka sekali ketawa-ketawa. Lalu terus kemudian kalau di jalan ya, jalannya pelan-pelan, bawa kantongan kresek gitu ya, jalan pelan-pelan gitu. Ya ini kayaknya ini orang Indonesia gitu ya. Langsung ketahuan bahwa ini adalah pendatang, ini orang asing ya, ini bukan orang yang lokal gitu. Langsung tahu gitu ya. Maksudnya yang kita mau katakan di sini adalah ini ada bedanya, ada bedanya ya. Pendatang itu ada bedanya karena bukan menjadi bagian daripada kebudayaan lokal itu gitu. Nah, kalau kita terjemahkan pengertian ini ya di dalam atau ilustrasi ini, kita disebut pendatang, perantau ya. Kita nggak mungkin sama di dalam hal ini dengan orang-orang yang dari dunia ini memang suka melakukan hal-hal seperti ini. Kehidupan dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan, bukan karena kita lebih baik daripada mereka, bukan. Tapi itu kita sudah keluar dari sana. Tuhan sudah menyelamatkan kita daripada kehidupan yang demikian, sehingga kita tidak perlu lagi menghidupi kehidupan yang demikian. Itu yang dikatakan oleh surat Petrus yang pertama ya. Sehingga kita melihat di sini ya penderitaan. Nah, ini penderitaan ini sebenarnya tema sangat penting ya, itu di dalam 1 Petrus ini. Penderitaan itu dilihat sebagai bahkan karunia ya. Ini adalah privilege yang diberikan dari Tuhan. Bukan penderitaan karena dosa-dosa kita, kalau itu bukan privilege ya. Tapi menderita karena kebenaran. Sudah membaca di dalam pasal 2 ya, pasal 2 ayat 19 kita membaca. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sudah perhatikan di sini ya. Orang yang menderita karena melakukan kehendak Allah itu adalah kasih karunia. Ini tidak bicara tentang kita menderita karena ya akibat dosa kita, itu jelas dikatakan dalam ayat yang ke-20 ya. Kalau kita membaca di dalam bagian ini, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya, itu kalau kita
berbuat dosa lalu terus kemudian kita dihukum menderita, ya itu memang sudah, ya kita menuai apa yang kita tabur gitu ya. Tapi ini bukan itu, ini bicara tentang menderita karena sadar akan kehendak Allah. Orang yang sadar akan kehendak Allah, itu dia akan menderita kalau menurut firman Tuhan ya. Kalau kita di dalam kehidupan ini nggak menderita, itu ada yang nggak benar di sini gitu. Sekali lagi ya, bukan karena seperti kayak apa ya, meninggikan penderitaan atau mengabsolutkan penderitaan seperti pokoknya bagaimanapun harus lebih menderita. Bukan di situ, entah salah ini ya, salah menangkap seperti kayak seolah-olah kekristenan itu mengajarkan masokisme lagi gitu. Bukan masokisme, bukan. Tapi di dalam pengertian bahwa orang yang sadar akan kehendak Allah itu dia akan menanggung penderitaan. Kalau menurut firman Tuhan. Karena apa ya? Karena memang dunia ini tidak bersahabat. Sudah membaca di dalam pasal 3 ayat yang ke-14 ya, masih di dalam penderitaan ini. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. So, Alkitab juga ada bicara tentang courage sebetulnya ya, bicara tentang keberanian. Tapi keberanian apa? Keberanian untuk menderita. Ada orang nggak berani menderita, dia play safe, ya, dia cari aman, dia conform to the establishment. Ya dari dulu tradisinya juga sudah seperti ini gitu. Dari dulu cara mainnya juga seperti ini. Jadi kita mesti pinter-pinter cara mainnya gitu. Menyenangkan bos. Tetapi kita dipanggil untuk menyenangkan Tuhan sebetulnya gitu. Lebih baik menderita ya. Lalu kemudian dianggap ini nggak konform ya dengan ini ya, dengan biasa cara kerja kita dan sebagainya gitu. Nggak konform dengan pemikiran kita dan sebagainya ya. Tapi kalau kita melakukan kebenaran ya, Alkitab mengatakan itu satu kebahagiaan. Kamu akan berbahagia, di sini disebut itu. 2 pasal 2 ayat 19 ayat 20 tadi yang kita baca ya. Saudara perhatikan ayat-ayat itu. Tadi saya baca hanya 20a ya, saya lanjutkan 20b. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saudara mungkin tanya, mana mungkin sih orang berbuat baik kok jadi menderita? Coba perhatikan kehidupan Yesus itu. Yesus berbuat jahat kapan? Kapan Yesus berbuat jahat? Gak ada kejahatan di dalam dirinya. Dia itu berbuat baik, tapi di dalam perbuatan baiknya dia menderita. Ini absurd kan ya? Orang berbuat baik, dia itu mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, ya, mengasihi orang-orang yang dimarginalkan. Ya. Ini bukan orang-orang yang kaya, ini bukan orang-orang yang powerful, ini bukan orang-orang yang punya jabatan, ya, bukan orang yang dianggap penting oleh masyarakat. Yesus bergaul dengan orang-orang yang rendah, justru karena mencintai mereka, dia malah dapat masalah. Yesus dianggap seperti kayak kurang mencintai. Orang-orang Farisi, ahli-ahli, dia bukan gak mencintai, dia bukan tidak mencintai. Tapi dia mau membawa mereka ke dalam kebenaran. Tapi orang-orang ini gak mau dibawa kepada kebenaran. Mereka terus-menerus sombong di dalam power yang mereka miliki itu. Salah satu bagian yang sangat indah yang kita kagum di dalam Lukas itu waktu kita membaca di dalam perumpamaan prodigal son itu, sang bapa itu mengejar anak yang sulung yang ada di luar ya. Itu tidak dilakukannya kepada anak bungsu loh. Anak bungsu itu ya pulang sendiri gitu ya, sadar sendiri katakan. Of course kita percaya itu pasti bukan tanpa anugerah Tuhan karena dia mengingatkan di situ ya. Dia ingat kepada kebaikan bapaknya, itu yang membawa dia kembali pulang. Jadi bukan tanpa anugerah Tuhan pasti gitu. Tapi saudara perhatikan ya, itu bapaknya itu ekstra menjemput ya. Ekstra mau merangkul anak sulung itu gitu. Tapi apa yang saudara baca gitu? Apakah anak sulung itu kemudian masuk? Ya Lukas nggak mencatat ya, ceritanya hanging memang gitu. Saya percaya itu diserahkan kepada orang Farisi itu ya. Setelah dijemput di ladang itu, maukah mereka masuk untuk ke dalam table fellowship bersama dengan orang-orang berdosa yang diterima oleh Kristus itu?
Tapi banyak orang di dalam kesombongan, ya, mereka dirangkul pun, ya, mereka tetap mau di luar. Mereka menolak, dan mereka bahkan membenci Yesus. Mereka nggak suka ya Yesus dekat dengan orang-orang yang di bawah itu. Yesus dianggap terlalu berpihak di sini gitu. Berpihak kepada, ya kok berpihak kok kepada mereka, harusnya berpihak kepada kita dong. Berpihak kepada kita, orang-orang yang penting dong. Ini aset loh di dalam kebudayaan Yahudi. Kok jadi sama pelacur lah dengan tax collector dan sebagainya. Ini Yesus bagaimana sih? Kurang pinter dia gitu ya. Sekali lagi ya saudara, kalau kita kembali kepada kitab suci, kita mendapati memang gambaran yang berbeda di sini dengan apa yang seringkali dirayakan di dalam dunia ini. Kita meneruskan di dalam pembacaan ayat-ayat yang lain ya saudara. Ini apa setelah kita membicarakan tentang penderitaan di sini, Petrus itu bahkan mengatakan bahwa penderitaan ini adalah konstitutif ya. Ini konstitutif di dalam eksistensi Kristen. Karena waktu kita melakukan kehendak Allah ya, waktu seorang melakukan kehendak Allah itu akan disertai dengan penderitaan ini. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen tapi kita nggak siap menderita ya, kita sebetulnya gak mengerti itu apa arti daripada ajaran di dalam kitab suci gitu. Ada orang jadi Kristen lalu dia terheran-heran mengapa di dalam kekristenan kok bisa ada penderitaan gitu. Itu justru yang heran saya, karena di dalam Alkitab jelas sekali sebetulnya gitu. Yesus yang kita percaya itu menderita karena dia melakukan kehendak Allah, maka seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Saudara dan saya juga akan menderita waktu kita mengikut Kristus, kecuali kita nggak mengikut Kristus ya lain lagi. Kalau kita nggak mengikut Kristus, kita mengikuti cara dunia ini, cara permainan dunia ini gitu. Ya bergaulah dengan orang-orang yang penting, ya bergaulah dengan orang-orang punya power dan sebagainya. Ya mungkin kita nggak akan menderita dalam hal ini, nggak ada penderitaan di situ, karena kita pinter cara mainnya gitu. Tapi Tuhan nggak memanggil kita ke sana kan, saudara dan saya tidak dipanggil ke sana sebetulnya gitu. Kita dipanggil untuk setia kepada Kristus, memberitakan kebenaran tanpa kompromi. Ya. Sudah membaca di dalam ini ya, pasal 4 ayat 19, kita membaca. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Sekali lagi ya, ada kaitan tidak terpisahkan di sini ya, menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Pada akhirnya perbuatan baik kita itu adalah perbuatan yang dilakukan ya, di hadapan pencipta kita dan bukan untuk menyenangkan manusia, tidak. Jadi bersih ya, bersih daripada motivasi-motivasi untuk menyenangkan keinginan manusia. Justru Petrus mengatakan jangan kita melakukan keinginan manusia lagi, tapi keinginan Allah. Demikian yang tadi kita sudah baca kan ya. Selalu berbuat baik ya, berarti kita diundang untuk senantiasa tekun di dalam berbuat baik. Ada pencobaannya itu apa sih pencobaannya? Sudah perhatikan ya. Waktu seorang setia, hidup di dalam kebenaran, ya, terus menyenangkan Tuhan, gak kompromi dan sebagainya. Pencobaannya itu adalah discouragement. Pencobaannya itu adalah kekecewaan. Pencobaannya itu adalah kehilangan ketekunan. Lalu terus kemudian merasa sia-sia ya seperti ini. Kita sudah mencoba untuk melakukan yang benar, malah ternyata disalah mengerti dan sebagainya, atau even difitnah dan seterusnya. Pencobaannya itu apa sih? Pencobaannya itu kehilangan ketekunan gitu. Lalu kita merasa apatis ya. Atau kalau lebih parah lagi, kita lebih sakit lagi di dalam kita, akhirnya jadi sarkastik ya. Jadi sinis dan sarkastik. Karena orang yang sarkastik itu bukan sekedar mau memberikan kritik yang konstruktif ya. Tapi dia sarkastik karena apa sih? Dia sarkastik karena dia terlalu painful di dalam hatinya. Nah, sudah memang saudara dan saya tidak kebal ya terhadap ini ya, terhadap kekecewaan ya. Itu kita tidak kebal tentu saja gitu. Tapi bagaimana ya di dalam anugerah Tuhan kita deal dengan disappointment ini gitu. Itu yang membuat kita itu lebih dewasa di dalam Tuhan. Atau kalau kita terus-menerus menghidupi kekecewaan kita ya, menghidupi itu sakit hati kita dan sebagainya ya, kita nggak kemana-mana, akhirnya juga
penderitaan itu akan menghancurkan kita malah di situ ya. Akhirnya kita nggak bisa lagi tekun berbuat baik. Dan kita akan cenderung akhirnya bisa self righteous juga di sini gitu. Bisa menjadi self righteous waktu kita suka play victim gitu. Memerankan diri jadi yang disakiti, yang dijahili dan sebagainya gitu ya. Hati-hati dengan bahaya seperti itu ya. Ini semacam self righteousness yang terselubung. Petrus nggak mengajarkan itu ya. Petrus mengajarkan waktu kita melakukan kehendak Allah itu kita menderita ya. Kita belajar untuk menyerahkan diri kita, menyerahkan hidup kita, menyerahkan jiwa kita. Kita selalu berbuat baik, berarti tidak kehilangan ketekunan. Ini nggak menjadi patah, lunglai, terus kemudian karena kecewa, lalu terus kemudian nggak mau melayani lagi. Hati-hati dengan pencobaan seperti itu. Kadang kita berpikir ya, itu orang yang setia kepada kebenaran, setia melakukan kebenaran, dia nggak kompromi dengan cara-cara dunia, lalu terus kemudian karena itu dia menderita, lalu kita mungkin cenderung berpikir, pencobaannya adalah, dia mulai kompromi nanti dengan cara dunia, ya. Dia mulai pinter ntar caranya main dengan cara dunia bagaimana gitu. Ya saya percaya itu bisa juga sih menjadi pencobaan itu. Tapi bagi sebagian orang pencobaannya itu bukan itu. Pencobaannya itu bukan terus kemudian jadi give up ya. Ini prinsip kerajaan Allah, dia give up. Mulai sekarang saya kayaknya tahu deh bagaimana pinter-pinter cara mainnya gitu ya. Kayaknya saya mesti baik-baik dengan orang-orang yang ini yang powerful, yang penting, yang berjabatan dan sebagainya, supaya saya nggak usah menderita gitu ya. Saya baik-baik sama mereka, hubungan saya jadi aman deh. Ini ada establishment di dalam kehidupan saya gitu ya. Mungkin bukan ke sana pencobaannya gitu. Tetapi pencobaannya adalah ya seperti dicatat di dalam Mazmur ya. Nah, kalau saudara membaca di dalam kitab Mazmur itu, ini kita mengutip ini ya Perjanjian Lama ya. Saudara membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73 ya, ayat yang ke-2 ya, mulai ayat kedua atau ayat 1 aja ya. Ini Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Apa sih pencobaannya di sini kan ya? Give up menjadi discourage gitu ya. Ini sia-sia kayaknya ya. Mempertahankan kelakuan yang bersih ini sia-sia kayaknya, percuma ya. Menderita terus gitu. Tetapi Petrus menguatkan kita ya, supaya kita selalu berbuat baik. Dan itu di hadapan pencipta kita. Jadi ini memang bukan di hadapan manusia, bukan saya ini, bahkan di sini bahasa Indonesia pakai kata sambung kepada lagi ya. Selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia ya. Ini kata sambung yang menarik ya. Biasanya kita bicara perbuatan baik kan kepada sesama manusia, di terjemahan LAI pakai istilah kepada pencipta yang setia. Tapi intinya adalah ya ini pencobaan bagaimana kita tidak menjadi kecewa ya, terus kemudian menjadi disappointed, menjadi patah semangat, kehilangan pengharapan dan sebagainya. Karena apa? Ya karena ini waktu melakukan kehendak Allah ternyata menderita. Kita sudah dipersiapkan di sini. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 atau kita pasal 4 terlebih dahulu ya, 4 ayat 12 ini. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu ya. Api siksaan bahkan di sini dikatakan ini datang sebagai ujian. Itu bukan sesuatu yang mengherankan seharusnya. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Maksudnya apa sih? Ya ini biasa gitu. Orang yang melakukan kehendak Allah, dia akan menderita. Dan ini justru adalah tanda orang Kristen sejati. Karena apa sih? Karena dia menderita gitu.
Jangan dianggap sebagai orang Kristen menderita itu sebagai sesuatu yang luar biasa kalau menurut Petrus. Justru luar biasa, ya alias nggak biasa, itu kalau orang Kristen nggak menderita, itu aneh, itu mengherankan saya. Menurut perspektifnya Petrus di sini ya. Lalu 1 ayat 6 ya, 1 ayat 6. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Memang pencobaan itu ya kita manusia, kita ada duka pasti ya, berduka cita seketika ya. Tapi Petrus mendorong kita untuk bergembira ya. Nah ini paradoks ya. Berduka cita oleh berbagai pencobaan. Justru karena itu bergembiralah ya. Akan hal itu dikatakan oleh Petrus itu. Kenapa sih saya ini kita kok bisa bergembira gitu? Ini bukan karena justru kita bergembira kalau kita berduka cita ya. Ini skizofrenik ya namanya ya. Bergembiralah ketika engkau menangis ya enggak ya. Ini apa artinya saya kan enggak mengerti ya kayak begini. Tapi bergembiralah ini dalam pengertian apa saya? Karena kita tahu bahwa kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Kita ini dikonfirmasi di dalam keadaan seperti itu bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Memang kita on the right track di dalam hal ini saya. Kalau kita berduka cita karena berbagai macam pencobaan ini. Tapi celakalah saya orang yang katanya Kristen, tapi sebetulnya dia itu kayak nggak ada pencobaan di dalam kehidupannya ya. Dan dia juga karena itu nggak usah berduka cita juga. Dan akhirnya dia merasa hidup bukan sebagai pendatang dan perantau, tapi merasa memang dia sudah di dunia ini adalah ini paradise ada di sini gitu. Kita membangun paradise, ya paradise ada di sini ini gitu. Semuanya saling connected ya kalau saudara perhatikan di sini gitu. Tapi saudara bisa menyaksikan bahwa di sini again tema penderitaan ini sangat penting untuk surat Petrus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak taat kepada Injil, ya? Menolak Kristus dan sebagainya. Mereka akan dihakimi. Kita membaca pasal 4 ayat yang ke-16 dan seterusnya. Sekali lagi ya masih tentang penderitaan. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Bahkan di sini dikatakan jika orang benar hampir tidak diselamatkan. Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Nah ini menakutkan ya saya ayat seperti ini. Maksudnya ini bukan untuk mendiscourage kita, tentu saja bukan gitu, tapi untuk mengingatkan kita sekali lagi ya. Di dalam kehidupan kita ini ada tanda ini nggak ya saya? Tanda kita melakukan kehendak Allah, kita tetap memilih untuk melakukan kehendak Allah, dan karena itu terus kemudian kita menderita. Ada nggak saya ini terjadi dalam kehidupan saudara dan saya? Atau kehidupan kita justru malah diterima baik? Gitu. Gak ada pencobaan, gak ada kesulitan, gak ada pergumulan, gak ada penderitaan juga. Kok aneh ya? Padahal Kristus yang kita percaya itu menderita. Gitu. Tapi kok kita tidak malah. Gitu. Jangan-jangan kita memang hidupnya berbeda dengan Kristus. Jangan-jangan kita yang gak mengikut Kristus. Jangan-jangan Kristus cuma nama saja gitu ya, diberitakan, tapi sebenarnya kehidupannya gak ada hubungannya dengan Kristus. Kita teruskan ya saya. Ini di dalam pemahaman dari surat Petrus yang pertama, dan ini sangat mirip ya dengan Lukas, dengan teologi Lukas. Di situ sudah membaca bahwa ini penderitaan ini adalah satu transisi ya. Ini adalah satu transisi untuk menuju kepada kemuliaan. Ya, saudara membaca 1 ayat 11. Saya membaca. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimasukkan oleh Roh Kristus yang ada dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Penderitaan yang menimpa Kristus dan
kemuliaan yang menyusul sesudah itu ya. Dekat sekali ya saya dengan teologinya Lukas ini. Suffering itu precedes glory. Penderitaan itu mendahului kemuliaan. Bukan menderita selama-lamanya, bukan itu. Tapi karena kita melakukan kehendak Allah, ya, terus kemudian kita menderita, dan pada akhirnya seperti Kristus yang dimuliakan, kita juga akan dimuliakan. Jadi ini prinsip yang penting ya untuk surat Petrus yang pertama. Kita bisa membaca ayat yang lain lagi, ini ayat 13 pasal 4 misalnya, 4:13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Sekali lagi ya, penderitaan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan kemuliaan. Berbahagia saudara kita yang menderita bersama dengan Kristus, karena kita juga akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Tapi orang yang gak mau menderita bersama dengan Kristus, yang menghindari penderitaan bersama dengan Kristus, nah bagaimana dia akan dimuliakan bersama dengan Kristus? Orang dia gak pernah ikut Kristus. Kadang-kadang orang itu mengejar kemuliaan ya, sukacita sorgawi dan sebagainya, tapi tanpa Kristus. Tahu dari mana bahwa itu dengan Kristus atau tanpa Kristus? Kalau dengan Kristus, kalau bersama Kristus ya, kita mesti jelas ya, sebelum Kristus itu dimuliakan, dia sebelumnya itu menderita. Kalau kita bilang kita bersama dengan Kristus ya, kita akan bersama dengan Kristus menderita ya. Nah, karena itu juga nanti kita akan bersama dengan Kristus juga dimuliakan gitu. Tapi kalau kita mau bicara kemuliaan yang gak ada penderitaannya, yaitu berarti Christless, itu berarti tanpa Kristus. Karena di dalam Kristus itu kita melihat penderitaan baru kemuliaan ya. Nah, sudah bisa melihat ini sebetulnya profil ini jelas sekali di dalam teologi Lukas ya. Seperti kita sudah pernah bahas ya. Baik di dalam Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul ya. Di situ kalau sudah melihat ini apa kehidupan jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul itu sebenarnya merefleksikan ya, mencerminkan kehidupan Kristus gitu. Sama seperti Kristus yang menderita, mereka jemaat mula-mula ini juga menderita gitu. Nah, kekristenan modern ini bedanya apa sih sudah dengan ini, dengan kekristenan mula-mula ya. Kekristenan mula-mula itu menderita, dianiaya, dimarginalkan, ya, difitnah. Tapi kekristenan modern ya hati-hati ya, hati-hati. Justru malah kalau bisa mendapatkan power, influence, berbeda sekali ya ini. Sekali lagi ya kekristenan mula-mula itu menderita ya. Justru karena mereka bersekutu dengan Kristus, mereka nggak berkompromi dengan cara dunia ini, maka mereka menderita. Tapi kekristenan modern kekristenan di dalam zaman saudara dan saya sekarang gitu, kita justru mengejar power, mengejar greatness ya. Kalau bisa bagaimana menjadi lebih influential dan sebagainya gitu. Kita nggak sadar bahwa bukan itu sebenarnya yang diajarkan dalam Alkitab gitu. Influential atau enggak influential itu adalah di dalam kedaulatan Tuhan ya. Itu adalah urusannya Tuhan, bagaimana Tuhan memakai kita gitu. Tapi panggilan saudara dan saya itu adalah bersekutu dengan Kristus. Dan siapa yang bersekutu dengan Kristus itu di dalamnya juga bersekutu bersama dengan penderitaannya juga gitu. Ini yang saya seringkali missing di dalam gereja gitu. Karena gereja nggak tertarik dengan cerita ini gitu. Gereja nggak tertarik sebenarnya dengan Kristus. Gereja cuma pakai nama Kristus, nama Yesus, tapi terus kemudian menghidupi narasi yang lain gitu. Kalau dilihat berbeda dengan kehidupan Kristus. Sementara Kristus di dunia ya, dia bergaul dengan orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana. Ya. Sekarang gereja ketakutan kalau nggak memiliki akses kepada orang-orang yang penting. Ketakutan kalau nggak mendapatkan banyak orang kaya. Ini berbeda sekali dengan yang ada di dalam Alkitab, berbeda sekali dengan yang ada di dalam kitab suci. Maka sekali lagi ya, kita membaca ini bagaimana Petrus ini terus-menerus menguatkan mereka. Sekali lagi ya, bukan di dalam pengertian kayak mengabsolutkan penderitaan di dalam cara bagaimana, seperti kayak seolah-olah pakainya bagaimana tidak kamu pasti harus saja menderita. Inti utamanya itu bukan di dalam penderitaan ya, bukan, dalam persekutuan dengan Kristus itu loh. Dan persekutuan dengan Kristus itu yang membawa kita ke dalam penderitaan ya.
Jangan membicarakan penderitaan tapi juga tanpa Kristus, nggak ada gunanya juga. Petrus mengatakan kalau kamu menderita karena kesalahanmu sendiri ya sudahlah, nggak ada artinya gitu. Sekali lagi ya, kita cuma ya menuai saja apa yang kita tabur sebetulnya kalau kita menderita karena kesalahan kita sendiri. Jadi ini jangan mensakralisasi penderitaan ya, karena nggak ada poinnya melakukan sakralisasi seperti ini. Itu juga bukan tujuan Petrus menulis surat yang pertama ini, tidak saya. Jadi waktu kita membaca ya ini surat Petrus, saudara sadar di sini salah satu tema yang sangat ditekankan di sini ya, atau lebih tepatnya itu bagaimana Petrus menghibur orang-orang percaya ini, para pendatang ini ya, orang-orang pilihan nih, yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa, dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darahnya. Itu pasal 1 ayat 2 ya. Bagi mereka ini ya, Petrus memberikan penghiburan ya, karena ini adalah jemaat yang menderita. Jadi ada relatedness ya, ada ketidakterpisahan ya, ada kesatuan ini di sini antara Kristus yang menderita dengan orang-orang Kristen yang juga menderita. Ini mungkin kalau harus pilih katakanlah satu theological center ya, kita mungkin akan memilih ini yaitu persekutuan dengan Kristus dan penderitaannya di sini ya. Ini enggak terpisahkan. Sebagaimana Kristus menderita, demikian juga orang-orang Kristen akan menderita. Sekali lagi bukan untuk mensakralisasi penderitaan, bukan ya, enggak ada poinnya ke sana saudara, tapi di dalam pengertian Kristus ini yang ditekankan di sini adalah persekutuan dengan Kristus. Nah, mungkin 2 ayat terakhir untuk mengakhiri daripada pembahasan kita pada hari ini. Saya membaca dari 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Saudara perhatikan di situ ya, ini kita menderita itu jangan kita merenungkannya seperti kayak kita menderita terus kita yang jadi hero ya, kita save ya. Jangan lupa 3 ayat 18 ini Kristus ya yang menderita bagi kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Siapa itu orang-orang yang tidak benar? Saudara dan saya. Sebelum kita hidup benar, sebelum kita menderita bersama dengan Kristus, Kristus itu telah terlebih dahulu menderita karena kita. Karena kita orang-orang yang tidak benar ini. Tapi saudara perhatikan prinsipnya ya, selalu di sini ya, orang benar itu menderita karena orang-orang yang tidak benar. Hidup di dalam dunia ya dipenuhi dengan orang yang tidak benar. Lalu kita bisa nggak menderita itu karena bagaimana penjelasannya? Jawabannya sederhana, yaitu kita hidup nggak benar juga, makanya nggak menderita. Sekali lagi ya, kalau kita hidup dalam dunia ini orang-orang yang tidak benar. Bagaimana mungkin kita bisa nggak menderita? Jawabannya cuma satu, yaitu waktu kita juga hidup tidak benar juga. Akhirnya kita juga nggak menderita dalam hal ini. Tapi saudara perhatikan kehidupan Kristus. Dia menderita sebagai orang benar. Tuh, saudara membaca ini ya, itu Lot, meskipun dia memilih ini ya, Sodom ya, tinggal di daerah sana gitu. Tapi Alkitab mencatat jiwana yang benar itu menderita ya, karena orang-orang gak benar yang ada di sana gitu. Bagaimanapun Lot itu ada hati nurani ya. Dia bukan orang sempurna, dia banyak kelemahannya, kita tahu dia banyak kelemahannya ya. Tapi Alkitab mengatakan Lot itu orang benar gitu, dan jiwana yang benar itu ya, menderita karena orang-orang yang tidak benar yang ada di sekitarnya gitu. Saudara, kita kalau hidup di tengah-tengah dunia ini tapi kita tidak menderita ya, itu alasannya cuma satu saja gitu, yaitu kita ikut-ikutan tidak benar berarti. Makanya kita jadi nggak menderita gitu. Itu sesuatu yang gak bisa dijelaskan dengan cara lain. Orang bukan menderita karena orang itu kurang berbuat baik. Bukan. Coba lihat kehidupan Kristus, dia kurang berbuat baik apa gitu.
Yesus pernah mengatakan ya, apa karena dia melakukan kebaikan ya, berbuat baik, menyembuhkan orang ya, menolong orang itu karena itu dia dibunuh gitu. Apakah karena itu gitu? Tapi dunia ini buta, saya nggak bisa melihat itu. Dunia itu nggak bisa melihat kebaikan-kebaikan ini. Yang ada adalah dunia ini mau terus-menerus berada di dalam ketidakbenaran dan nggak mau ada koreksi, saya nggak mau ada koreksi. Establishment yang diciptakan itu ya, dia akan terus seperti itu, status quo, dan ini dipelihara. Tetapi saudara dan saya nggak diundang ya untuk masuk ke dalam cerita kerajaan dunia seperti itu. Nah itu bukan panggilan kita. Panggilan kita adalah mengikut Kristus. Ayat terakhir saya 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Berbahagianya itu bukan karena kita dinista, bukan ya saya, bukan. Tapi kita berbahagia waktu kita dinista karena itulah saya tandanya bahwa roh Allah itu ada pada kita. Siapa sih saya di dalam dunia ini yang mau dinista begitu ya? Oh, kita suka apa dengan penistaan ini gitu ya? Pasti bukan tentang penistaan ya, bukan gitu. Saya baca bahasa Inggris saja saya ini di dalam terjemahan Inggris ya 4 ayat 14 saya baca. If you are insulted for the name of Christ, you are blessed because the Spirit of glory and of God rest upon you. Dari mana saya kita tahu ya? Tandanya apa ya? Tandanya itu apa sih? Bahwa the Spirit of glory, roh kemuliaan, roh Allah itu ada pada kita. Apa tandanya saya? Tandanya di sini kalau menurut Petrus yaitu insulted for the name of Christ. Dinista karena nama Kristus. Itu tandanya saya. Dan karena itu saya kita berbahagia. Sekali lagi saya untuk kesekian kalinya ya, kita bukan meninggikan penistaan ya, bukan menjadi menikmati being insulted gitu ya. Gak ada orang being insulted mesti dinikmati, itu gak ada lah. Soalnya karena itu menyakitkan kok sebetulnya gitu. Tapi Alkitab waktu mengatakan berbahagialah karena apa? Soalnya karena itulah tandanya ya bahwa roh kemuliaan itu ada padamu. Dengan kita insulted karena nama Kristus itu. Justru bahaya ya, soalnya kalau kita ini bicara tentang Yesus, bicara tentang Kristus, tapi terus kemudian kita nggak pernah mengalami insult karena nama Yesus itu. Kita kayaknya baik-baik saja gitu ya, kayaknya semua orang suka pada kita gitu, siapapun suka pada kita. Nah ini malah nggak ada tanda akhirnya gitu. Tetapi kalau sudah melihat kehidupan jemaat mula-mula, ini orang-orang yang dilayani oleh Petrus yang dikuatkan oleh Petrus melalui surat ini ya. Saudara bisa membaca di sini mereka betul-betul kenyang sudah dengan penderitaan itu. Precisely karena mereka betul-betul mengerti apa artinya Injil ya. Dan bagaimana menghidupi ini ya, menghidupi kehidupan yang bersama dengan Kristus itu. Saya baca sekali lagi saya seluruh perikop ini ya. Ini karena ini perikop yang penting 12 sampai 19. Pasal 4 ya, mulai ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Gak ada yang luar biasa di sini ya, memang sudah sewajarnya. Ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Orang yang percaya itu mendapatkan bagian di dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Alangkah kasihannya orang yang gak mendapat bagian di dalam penderitaan Kristus. Bagaimana dia bisa bergembira dan bersukacita waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Gak ada bagian juga. Karena dia gak pernah berbagian di dalam penderitaan Kristus. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Lalu kemudian ayat 14 yang tadi kita sudah baca ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Jadi sudah jelas di sini bahwa Petrus sama sekali bukan memuji penderitaan itu ansih in itself ya. Karena penderitaan itu per se ya, di dalam dirinya sendiri ya, nggak ada sesuatu yang mulia lah dengan penderitaan itu, nggak ada gitu.
kecuali itu karena nama Kristus. Jadi kalau menderita karena pembunuh, mencuri, penjahat, pengacau dan sebagainya, sudahlah, nggak usah ngomong itu lagi. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Tadi kita sudah baca ya ayat ini ya. Masa rumah Allah itu dihakimi bagaimana? Tuhan itu akan menyelidiki, Tuhan itu akan melihat ya. Ini di rumah Allah ini ada hadir orang-orang yang mengaku Kristen itu. Tapi sebetulnya siapa sih yang sungguh-sungguh rela menderita bersama dengan Kristus? Nah ini penghakiman itu dimulai. Dimulai di mana? Dimulai pada rumah Allah. Tuhan itu akan menyoroti, akan mengenali di situ ya. Ini jemaat yang menderita ini yang mana betul? Menderita karena nama Tuhan maksudnya ya. Ada orang yang mengaku percaya tapi terus kemudian dia nggak menderita sebetulnya. Nah ini kalau saudara mengaitkan dengan ini ya Pak, 7 surat yang kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu itu menarik ya. Sudah bisa melihat di situ jemaat yang menderita. Allah itu melihat. Lalu kita meneruskan di sini tadi ayat 18 kita sudah baca juga ya. 19 ayat terakhir ya. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwa. Dan ini juga sudah kita baca ya. Dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Dan diakhiri dengan ayat ini. Jadi orang Kristen memang akan menderita bersama dengan Kristus, itu justru menandakan bahwa dia sungguh-sungguh bersekutu bersama dengan Kristus. Tetapi itu tidak seharusnya menghempaskan dia jadi orang-orang yang kecewa, patah semangat, sakit hati, lalu kemudian menjadi sinis, sarkastik, nyinyir dan sebagainya ya. Bukan, saya tidak itu. Petrus mengakhiri perikop ini ya dengan mengatakan mereka yang harus menderita karena kehendak Allah. Dia menyerahkan jiwa. Nah, saya baca bahasa Inggris ya, saya baca Inggris. Ayat yang ke-19 ini ya. Therefore let those who suffer according to God's will entrust their souls. Entrust their souls. Mempercayakan ya, menyerahkan jiwanya. Percayakan kepada Tuhan. Jangan main hakim sendiri, jangan itu. Saudara serahkan di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan menghakimi pada saatnya. Entrust their souls to a faithful creator while doing good. Dengan terus ya berbuat baik, dengan tekun berbuat baik. Entrust their soul to a faithful creator. Di sini agak sedikit berbeda ini apa? Kepadanya di sini sebetulnya refer kepada menyerahkan jiwanya kepada pencipta yang setia gitu. Dengan selalu berbuat baik. Nah, perikop ini saya diakhiri dengan ajakan atau undangan seperti ini. Jadi sekali lagi ya, despite penderitaan, jangan patah semangat, jangan menjadi dingin, jangan menjadi terlalu kecewa, lalu terus kemudian kita berhenti berbuat baik. Akhirnya kita jadi ya sama gitu ya, nggak menyaksikan Kristus. Lihatlah pada ketekunan Kristus ya, dia punya beribu-ribu alasan untuk menjadi kecewa. Dia mempunyai beribu-ribu alasan untuk menjadi discouraged dan kembali saja langsung kepada Bapa begitu ya, karena ini orang kok nggak bisa mengerti ya, nggak bisa menerima dia dan sebagainya. Tetapi dia tekun di dalam berbuat baik. Dia tidak menjadi patah semangat, dia tidak menjadi seperti bulu yang terkulai ya. Kita yang bisa terkulai, mungkin kadang terkulai ya. Kita minta kekuatan daripada Tuhan supaya kita boleh ditegakkan oleh Dia yang tidak pernah terkulai itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mempersiapkan kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang rela untuk menderita, bukan karena kami mencintai penderitaan itu sendiri, bukan karena kemuliaan penderitaan, melainkan karena kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kristus yang sudah menderita, dan ketika kami bersekutu dengan Engkau, kami tahu Tuhan, kami sadar kami juga akan mengalami penderitaan seperti Engkau. Kuatkanlah hati kami,
supaya kami tidak menjadi tawar hati, kami tidak menjadi patah semangat, tapi kami memiliki ketekunan, memiliki cinta kasih seperti yang ada pada Kristus. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua, kami hidup di tengah-tengah dunia ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan kejahatan, dan tolong supaya kami tidak dihempaskan, tapi kami dengan kekuatan Kristus, kami boleh hadir, dan di dalam ketekunan boleh terus berbuat baik, dengan menyerahkan juga jiwa kami ini kepada Engkau yang sudah menciptakan kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.